awal kami memulai usaha itu karena adanya pandemi kan usaha kami sebelumnya itu adalah cetak undangan gitu. Jadi bermula dari situ karena pandemi itu orderan nggak ada gitu, ya kan nggak ada orang nikah. Jadi saya mulai berpikir, waduh ini kalau gini terus kan nggak bisa juga gitu. Jadi saya banting setir, cari tahu gimana sih caranya. Karena memang udah keliling-keliling desa melihat potensi sabut kelapa yang sangat melimpah di daerah. Itu saya mulai berpikir, kok nggak dimanfaatin, kok cuma hanya dibakar, dibuang begitu saja gitu. Terus saya berpikir gimana sih caranya mengolah limbah jadi suatu nilai jual gitu. Saya bertemu dengan Adelia itu dalam satu forum diskusi. Kami berpikir bahwa bagaimana kemudian dalam diskusi itu kami berpikir bagaimana menyelesaikan problematika masyarakat yang kemudian bermasalah dalam sisi ekonominya. Terus kami membuat bisnis percetakan yang kemudian bermaksud untuk membuka lapangan pekerjaan pada tahun 2018. Saat itu terjadi COVID-19. Nah, pada saat itu memang bisnis percetakan itu sangat sepi. Jadi kami berpikir kembali bagaimana kemudian membuat usaha yang lain. Istilahnya kami tidak berhenti untuk berinovasi. Awalnya kami melihat di sosial media. Kami melihat sosial media bagaimana kemudian orang-orang di Jawa itu mengelola limbah sabut kelapa sehingga mendapatkan produk yang bisa dijual kembali, istilahnya bernilai tinggi. Di situ saya sangat melihat peluang yang wah, dalam artian ini usaha sangat menarik. Nah, terutama di Sulbar ini baru 1-2 orang yang tahu masalah sabut kelapa yang bisa diolah seperti ini. Nah, contohnya Koko Fiber, Kokopit, dan Bristyle. Baru 1-2 orang yang mengetahui hal tersebut. Nah, melihat potensi yang ada di Sulawesi Barat, kita perhatikan daerah kita sendiri ini sangat berpotensi karena apa? Banyak sekali yang kita lihat, contohnya pohon kelapa. Salah satunya pohon kelapa yang kita manfaatkan selama ini. Dan limbahnya itu masih dibakar, dibuang. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, melihat limbah tersebut, nah di situ akhirnya timbul ide, bagaimana sih kita bisa membuat limbah ini jadi yang harga yang lumayan menarik untuk dilihat, dan terus kita membuat semenarik mungkin agar ini sabut kelapa yang dulunya tidak ada nilainya sekarang menjadi bernilai. Nah, salah satunya kami bikin kerajinan tangan dan beberapa aksesoris lain. Daerah kita ini memang kelapanya itu sangat melimpah.
pada akhirnya kami mencari beberapa titik yang memang usahanya itu dia bergerak di kelapa. Nah, dan kita melihat peluang di situ. Wah, ternyata ini sabutnya cuman dibakar, dibuang. Mereka tidak memanfaatkan lagi, mereka tidak kelola. Nah, dari situ kita ada inisiatif untuk mengambil sabut tersebut untuk diolah kembali. Mereka beranggapan ini sampah daripada kita buang bakar, mending kalian ambil kelola dengan baik-baik untuk dijadikan suatu produk. Mereka merespon, ya lumayan responnya, mereka sangat baik. Untuk pembelian bahan baku, kita cuman melakukan kesepakatan kepada pemilik kelapa. Di situ kita tidak menekankan harga, begitupun mereka dia tidak menekankan harga. Nah, di mana hal tersebut cocok, nah maka itu yang kita lakukan lagi untuk transaksinya. Terkadang kalau produksinya kami di sini tidak bisa, dalam artian kita kehabisan bahan baku, kita biasa mengalami beberapa kendala. Salah satunya, semisal di titik ini dia tidak produksi dulu. Karena kan kita tahu itu bahwa kelapa itu dia tidak tiap hari dipanen, dia tidak tiap hari. Maka dari itu kami mencari beberapa titik. Nah, semisal di titik ini dia tidak produksi, maka kita ambil di titik yang lain. Jadi mungkin itu salah satu kendala kami untuk mencari bahan baku. Apalagi di Sulbar ini ya kebanyakan bahan baku itu kami ambil di gunung. Ya, kalau saya menilai sih di Sulawesi Barat kan memang salah satu daerah penghasil kelapa terbanyak. Makanya saya bilang karena melimpahnya potensi sumber daya alam yang ada, terutama kelapa itu, makanya saya mulai berpikir gimana caranya kita ini bisa mengolah sumber daya alam yang ada di daerah gitu. Ya jujur saya agak sedikit merasa gimana ya Kang, salah satu itu bisa mencemari lingkungan. Pertama kan kalau sabut kelapanya itu dibakar, otomatis asapnya itu bisa kan berdampak sama masyarakatnya sekitar kita. Jadi itu yang membuat saya, waduh nggak bisa ini. Apalagi kan saya sering berkendara juga, terus banyak masyarakat sekitar itu sering bakar itu di pinggir jalan gitu. Jadi asapnya itu terhirup sama kita juga. Jadi itu yang membuat saya resah gitu di masyarakat juga. Untuk pemilihan sabut, kami biasanya memilih sabut itu yang basah. Diutamakan itu basah karena apa ya? Di sini juga kita melihat yang mengolah di sini. Nah, orang yang mengolah di sini kalau kita ambil sabutnya kering,
setengah mati kita olah. Nah, maka dari itu kita ambil yang basah karena nyaman untuk diolah. Bahannya tidak keras. Untuk proses pengerjaan itu kita urai terlebih dahulu. Kita mulai dari bahan baku yaitu sabut kelapa, kemudian kita pabrik. Dari hasil pabrik itu kita keluar 3 produk yaitu Coco Peat, Coco Fiber dengan Coco Bristyle. Nah, dari 3 produk itu kita olah lagi ke kerajinan tangan. Nah, di situ dari hasil semua itu kita rampung jadi satu, kemudian kita sebarluaskan lagi. Mengapa juga saya mengolah limbah sabut kelapa ini? Pertama karena memang saya melihat sabut kelapa ini bisa diolah menjadi suatu barang yang istilahnya itu adalah ramah lingkungan gitu. Jadi istilahnya saya itu kalau misal mau buat sapu, saya udah nggak pakai ini plastik, tapi semuanya murni dari kayu, terus bahannya itu sabut kelapa gitu. Jadi sisa-sisanya ini misal kayunya kan bisa dipakai sebagai media pembakaran, terus kalau fibernya ini kan dia bisa jadi kompos gitu. Jadi betul-betul ini kita memiliki konsep yang ramah lingkungan gitu, produk yang ramah lingkungan gitu. Jadi yang sudah kami hasilkan itu ada salah satunya adalah pot dari sabut kelapa, ada kemoceng, ada sikat cuci piring juga, dan macam-macam sih yang dapat dihasilkan dari sabut kelapa sendiri itu. Jadi dari satu buah sabut kelapa itu dia bisa menghasilkan 3 produk. Yang pertama adalah Coco Fiber, terus yang kedua adalah serat panjang yang disebut Coco Bristyle. Terus yang satunya sendiri adalah sebagai media tanam gitu. Jadi prosesnya itu setelah limbah sabut kelapa dimasukkan dalam mesin, dia hasilnya dia ada 3 produk gitu. Yang Coco Fiber, Coco Peat dengan Coco Bristyle gitu. Coco Bristyle sendiri dia lebih ke proses pembuatan bahan baku, proses pembuatan sikat seperti sapu gitu, seperti ini seperti sikat WC gitu. Jadi ini kalau serat panjangnya lihat dia lebih ke kerajinan gitu. Tapi kalau fibernya sendiri dia bisa dibuat sebagai spons cuci piring, bisa dibuat sebagai matras, bisa dibuat juga sebagai kerajinan pot gitu. Ini kami juga bekerja sama dengan tukang kayu yang ada di daerahnya kami, daerah setempat. Terus kalau fibernya sendiri kan kami sudah produksi sendiri. Jadi kalau prosesnya itu, kayunya itu kami bekerja sama dengan ini pengrajin kayu, terus memberdayakan ibu-ibu untuk ini mengisi masuk ya finishingnya gitu, untuk membuat sapu gitu. Antusias masyarakat di desa Bababulo itu sangat menyambut baik, sangat berantusias untuk usaha ini. Tetapi lagi-lagi kami terkendala dalam skala kecil, kami masih skala kecil, yang kemudian punya harapan ke depannya untuk bisa mengembangkan
skala kecil ini menjadi skala yang lebih besar lagi, kemudian bisa mengajak banyak ibu-ibu untuk ikut bergabung dalam usaha kami ini, menjadi bekerja dalam usaha kami ini. Untuk pemuda yang ada di sini, terutamanya di Desa Bababulo, nah memang ada beberapa pemuda yang bisa melihat bahwa ini suatu peluang. Nah, ada juga beberapa pemuda yang sudah mempunyai beberapa pekerjaan. Nah, kendalanya seperti itu. Kita menyediakan suatu wadah di sini untuk lahan pekerjaan, tapi ada yang beberapa tidak memanfaatkan karena ada pekerjaan yang lain. Tapi respon pemuda yang ada di sini, wah ini suatu peluang, ini bagus untuk kita lakukan. Daripada kita cuman duduk diam, tidak ada pekerjaan, kita bekerja itu pokoknya kerja serabutan. Nah ini ada hal yang lebih bagus yang kita kerjakan. Jadi cara saya mengatur jadwal, Senin sampai Jumat kan saya kuliah, jadi pagi sampai siang itu saya kuliah, terus setelah kuliah baru saya ini cek kualitas produksi gitu. Malamnya saya tetap masih kerja gitu, harus kirim email, harus komunikasi dengan buyer, harus meeting dengan buyer. Jadi aktivitas saya itu dalam sehari-hari itu bisa dikatakan sangat padat. Harapannya sih ya terus berkembang, terus maju, bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak gitu, memotivasi anak muda juga, jadi jangan takut memulai sesuatu yang sudah diplanningkan gitu. Harapannya sih lebih ke ini, lebih dekat dengan para milenial yang betul-betul ingin memajukan perekonomian daerah gitu. Sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini di desa kami, karena kegiatan ini mampu merekrut warga kami, terutama anak muda, dalam hal pembuatan kreativitas yang bisa menunjang perekonomian di desa dan masyarakat utamanya. Saya melakukan biasa pekerjaan untuk desain, pengelolaan website, terus di bagian lapangan untuk melihat semua keadaan dari kerajinan tangan. Jadi kalau saya sendiri lebih fokus ke ini, riset marketnya gimana gitu. Berhubungan dengan pembeli juga. Saya bersama Adelia, hanya kami berdua yang berpikir jauh ke depan, berpikir tentang bagaimana bisa mengolah limbah sabut kelapa ini. Awalnya kami menembus pasar ekspor itu dengan teman-teman saya yang ada di Makassar dengan Surabaya, di Jakarta. Kemudian awalnya kami posting produk kami itu di marketplace, di grup-grup, mengirimkan penawaran lewat email. Itu sampai ribuan email yang kami kirimkan, penawaran yang kami kirimkan kepada pembeli. Tetapi dari ribuan penawaran itu kami hanya mendapatkan 5 respon dari pembeli. Kendala menembus pasar ekspor itu ya itu, karena untuk menembus marketnya saja kami berjuang sangat keras. Istilahnya kami berempat sangat berjuang keras sampai
kami kerja pagi sampai malam, itu pun terkadang kami juga begadang untuk mengirimkan penawaran-penawaran kepada pembeli ini. Pada 3 bulan berlalu, 3 bulan atau 4 bulan berlalu, kami mendapatkan pembeli pertama. Nah, setelah kami mendapatkan pembeli pertama, kami terkendala lagi dengan permodalan. Kami diskusikan bersama, saya diskusikan dengan orang tua, kemudian orang tua membantu untuk mencari investor, untuk istilahnya memodali. Ya, akhirnya kami bisa pertama kali mengirim ke Cina. Yang sangat berjasa dalam di perjalanan kami ini, perjalanan usaha yang kami lakukan ini adalah orang tua kami.